Ugal-ugalan saat berkendara, sebuah mobil bak terbuka menabrak seorang nenek pejalan kaki hingga tewas di Asahan, Sumatera Utara. Tidak hanya itu, beca dan 3 rumah rusak akibat kecelakaan. Warga dan pengguna jalan berhamburan melihat kecelakaan lalu lintas di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara siang tadi. Seorang pejalan kaki wanita berusia 75 tahun meninggal setelah ditabrak mobil bak terbuka yang melaju dengan kecepatan tinggi. Tidak hanya itu, sebuah beca terparkir di bahu jalan dan 3 rumah juga rusak berat setelah dihantam mobil barang ini. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan memberi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Saksi mata di lokasi kejadian sempat melihat mobil melaju kencang hingga hilang kendali. Mobilnya dari mana tadi? Mobilnya ke sana, Bang? Dari sana. Mobilnya kencang atau mana? Kencang, Bang. Makanya ini hancur, Bang. Yang ditabrak apa aja? Kereta, nenek itu kan kita sudah dispek. Beca ini Untuk keterangan lengkapnya masih kita lakukan penyelidikan, pendalaman, siapa tersangkanya, kemudian siapa identitas korban akan masih kami dalami. Seorang kernet dan sopir telah diamankan petugas. Selanjutnya, jasad korban kecelakaan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kisaran. Sedangkan barang bukti diamankan di unit Laka Lantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Anyus melaporkan. Seorang pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bekasi bersitegang dengan petugas di checkpoint penyekatan Cikarang Barat. Ia tidak diperbolehkan melintas karena tidak membawa surat izin keluar masuk. Ini lagi saya kalau Bapak memang kerja di Pemda. Saya Pemda Kabupaten Bekasi udah tuh ya. KTP Bapak ada nggak? KTP tadi saya sudah tunjukin. Itu tadi taruh di mana? Ya Allah, Mas. Udah biar nggak terhambat Pak. Nih, jatuh tadi barusan nih, Pak. Pak, jatuh tuh. Ini KTP. Kantor, Pak. Daerah mana? Delta Mas, Pemda Kabupaten Bekasi. Nggak boleh ini Pak. Disuruh cek dulu ya. Saya orang Pemda, Pak. Ini orang Pemda. Delta Mas, Pemda Kabupaten Bekasi. Pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bekasi ini sempat berdebat dengan petugas penyekatan di checkpoint Cikarang Barat. Ia sempat tidak diperbolehkan melintas karena tidak membawa surat izin keluar masuk atau SIKM. Namun pegawai Pemda ini akhirnya diperbolehkan melintas setelah menunjukkan bukti lengkapnya sebagai pekerja, bukan pemudik. Pemirsa, petugas gabungan menemukan 3 motor dalam bagasi bus saat razia larangan mudik di Medan, Sumatera Utara. Razia tersebut diwarnai oleh protes dari sopir dan penumpang. Sopir dan penumpang berhamburan keluar untuk protes razia larangan mudik di Jalan Sisingamangaraja yang terjadi di titik penyekatan di Medan, Sumatera Utara. Namun petugas yang memeriksa bus tak menghiraukan protes dan malah menemukan 3 sepeda motor yang diduga milik penumpang yang akan mudik lebaran. Rombongan ini berusaha mengakali petugas dengan menulis keterangan bahwa para penumpang adalah kru bus. Namun mereka tetap dipaksa untuk putar balik oleh petugas. Tak hanya bus, petugas juga memeriksa angkutan umum dan menemukan ada sejumlah warga yang akan keluar kota Medan dan mereka pun langsung diturunkan petugas. Jadi kan semalam menantu saya operasi hari Sabtu tanggal 1 saya ke situ tadi malam baru dibawa pulang. Jadi ini tadilah saya mau pulang lah ini kekerasan ke perdagangan. Ini KTP kok nggak bawa KTP Bu? KTP-nya belum siap lo baru dibetuli, baru dibikin, baru foto. Ini mau rencana ke perdagangan? Ke perdagangan iya. Oh, Ibu sama siapa nih? Saya sendiri. Itu? Orang ini lain. Nah orang ini katanya ibu itu tadi mau ke Tebing. Berarti rencana Ibu ini mau mudik lah ya? Iya. Dalam razia ini, kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki surat lengkap diputar balikan oleh petugas. Sementara 11 unit angkutan umum berikut taksi gelap tanpa dokumen lengkap diamankan petugas. Nah, jadi teknisnya bagi mereka yang masih tidak patuh terhadap peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021, kita langsung lakukan pengecekan dokumen kendaraan terlebih dahulu, kemudian dokumen perjalanannya. Setelah itu, apabila memang tidak memiliki dokumen untuk kendaraan, langsung kita kandangkan. Kemudian untuk para penumpang,
semuanya kita langsung paksa turun. Kemudian dialihkan, itu menjadi tanggung jawab daripada PO angkutan, dan mereka wajib mengembalikan ongkos penumpang yang telah terbayarkan terdahulu. Kebijakan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah berlaku mulai 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Korlantas Polri menyiapkan pos penyekatan di 381 titik yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang imam masjid di Pekanbaru Riau dipukul seseorang saat sholat subuh berjamaah. Pelaku langsung ditangkap jemaah dan diserahkan ke polisi. Pemukulan seorang imam Masjid Baitul Arsh terjadi saat imam memimpin salat subuh di perumahan Widya Graha, Kecamatan Tampan, Pekanbaru Riau. Kejadian ini terekam kamera pemantau masjid. Seorang pria berjalan di antara jemaah dan langsung menuju area mimbar. Pelaku kemudian memegang pundak serta menampar imam masjid. Jemaah kemudian menghentikan salat subuh dan langsung meringkus pelaku. Menurut korban, pelaku diketahui tinggal di sekitar perumahan dan diduga gangguan jiwa. Kayak dipukul pundak saya sedikit. Saya terkejut juga kan, kok ada orang, gitu kan. Kirain jemaah biasa. Saya lanjut aja bang. Ternyata dia sampaikan begini, bisa diluruskan nggak sholatnya? Saya terkejut kan, diam aja. Saya teruskan angkat tangan. Habis itu ada pukul lah. Warga kemudian menyerahkan pelaku ke Polsek Tampan untuk diperiksa lebih lanjut dan menyelidiki motif pelaku melakukan kekerasan. Ya, sementara masih ke dalam penyelidikan ya. Masih kita dalami ya. Motifnya segala macam. Dan yang jelas memang kalau untuk fakta penganiayaan memang telah terungkap ya, sudah kita ungkap berdasarkan dari keterangan saksi ya, kemudian juga CCTV-nya sudah jelas semuanya, alat bukti, dan kita tinggal proses. Rencananya dalam waktu dekat polisi akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan.